Bang mau nanya ilmu kanuragan sama pamuragan bedanya apa? Mohon dijawab. Salam Cirebon. Wih, dia orang Cirebon nih yang bertanya ya. Oke, untuk ilmu kanuragan ini mungkin bukan pamuragan. Siapa guru sejati? Wih, gokil nanyanya ya. Siapa guru sejati? Nah, sebelum itu buat kalian juga ya yang pengen digambar kodamnya, atau kalian penasaran ya kalian tuh punya kodam atau tidak ya, tapi mau ikutin cara saya yang saya sudah buat di video sebelumnya, kalian takut. Nah, mendingan kalian langsung aja ya order lukisan guide atau gambar guide ke @thesensei_illustrator, yang dimana di sana nanti kalian akan diterawang lalu digambarkan kodam kalian untuk agar kalian bisa mengetahui dan lebih yakin tentang kodam-kodam yang ada di diri kalian. Dan juga itu pun dikasih penjelasannya mengenai kodam pendamping yang ada di diri kalian, jadinya kalian gak usah susah-susah untuk ngecek dan lain sebagainya ya. Buat kalian yuk langsung aja di order sekarang juga ya, mulai dari paket 1 sampai paket 4, dan juga banyak diskon-diskon ya yang ada di Desain Illustrator. Yuk ya, bisa follow Instagramnya @desainillustrator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat datang di channel misteri kita. Pada kesempatan kali ini, gue akan menjawab ya pertanyaan kalian melalui Instagram. Karena kadang-kadang kalian ini suka ada yang rekomendasiin, Bang, kapan bikin konten edukasi spiritual lagi? Nah, karena kan gue kadang-kadang suka bingung ya, harus bikin edukasi apa lagi ya, biar gampang dimengerti oleh kalian. Maka dari itu gue adain segmen Q&A ya melalui Instagram pribadi gua, atau mungkin bisa nanti tanya-tanya di YouTube, dan gua akan jawab di konten Q&A edukasi spiritual. Dan alasan gua juga ya sedikit bercerita mengapa alasan gua tidak membuat konten edukasi spiritual lagi, atau jarang lah maksudnya ya, itu dikarenakan banyak banget yang niru ya teman-teman. Jadinya gua agak sedikit males gitu loh. Oke lah kalau dia niru dengan kata-kata dia sendiri nggak apa-apa, cuman kadang-kadang kata-katanya pun sama dengan kata-kata gua pribadi, jadinya gua agak males lah ya. Udahlah, hiraukan aja. Mungkin sampai situ aja tingkat kreativitas orang tersebut yang suka niru-niru ya, karena yang harus kalian tahu tuh ilmu tuh mahal ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian niru tuh setidaknya izin lah ya. Oke, nah kali ini gue langsung to the point aja ya, karena pertanyaannya menurut gue menarik ya, yang sudah gue saring satu persatu. Ini sekitar ada 50 lebih ya, hampir 100 bahkan pertanyaan yang masuk mengenai hal-hal spiritual ya. Nah, gue sudah memilih ya, dan dibantu oleh tim gue juga, yang kira-kiranya pertanyaannya itu enak dijawab dan bisa ada manfaatnya untuk kalian semua. Oke? Barangkali ini bisa menambah wawasan kalian ya. Di sini ada pertanyaan yang pertama, mungkin Instagramnya sorry gue nggak bisa sebutkan karena ini gue hanya via screenshot saja ya. Oke. Di sini pertanyaan pertama dari seseorang followers gue lah ya maksudnya. Kang, apa tandanya kodam yang kita punya sudah menyatu di tubuh? Oke. Memang banyak banget sih yang bertanya tentang sosok kodam ya, sosok pendamping kepada saya pribadi melalui DM ataupun cara live streaming ya, tapi saya tidak bisa banyak menjelaskan di sana. Mungkin di konten ini saya akan coba jelaskan ya mengenai kodam. Nah, yang pertama ini kan mengenai kodam, apakah apa yang dirasakan jikalau kodam itu sudah menyatu gitu ya, atau tanda-tandanya. Yang pertama ya, biasanya tingkat insting kalian itu lebih tajam. Iya. Contoh mungkin dulu waktu kalian nggak punya sosok kodam ya, atau mungkin kalian masih belajar gitu ya, itu instingnya belum terlalu jadi lah, atau tingkat kepekaannya pun nggak terlalu lah. Tapi semenjak kalian mengkaji diri ya, atau melalui jikiran, melalui puasa, melalui tirakat, pasti otomatis kan ada kodam tuh yang pengen menjaga kita karena senang sama aura kita. Akhirnya dia itu menjaga dan lama kelamaan menyatu gitu loh.
pasti otomatis kepekaan bertambah, dan kalian ini memiliki atau mendapatkan efek-efek dari kodam tersebut. Pahitnya, kalian tuh bisa menyadarkan orang kesurupan, ya, atau mungkin bisa membantu orang. Itu kalau yang tujuannya baik. Tapi kalau yang tujuannya nggak baik, ya apa itu untuk pengasihan wanita gitu ya, itu ya sesuai dengan tugasnya seperti itu. Tapi kalau kodam leluhur tuh biasanya ngasih efek baik kepada diri kita, bukan untuk hal-hal semacam tersebut. Yang kembali lagi, saya sudah selalu jelaskan, ini kan karena banyak kalian yang ahli surga semua ya, gitu kan, yang menganggap semua itu musyrik gitulah selain Allah. Saya pun tahu lah, saya pun selalu menyembah Allah gitu loh. Anak TK pun kalau ditanya Tuhannya siapa, kalau orang Muslim ya pasti Allah gitu. Jadi nggak usah bawa-bawa Allah lah di sini ya. Kita di sini hanya sekedar edukasi, oke? Tetap yang paling kuat diri kita dan Allah Subhanahu Wa Taala, oke? Itu efek-efeknya juga banyak yang lain sebagainya ya. Jadi omongan juga gampang didengar ya, dan juga biasanya tatapan itu lebih luas gitu ya, bukan pandangan itu malah lebih sempit gitu loh. Jadi kalau ingin memikirkan sesuatu atau ingin berpendapat sesuatu itu menatap secara luas dulu gitu loh, bukan langsung to the point, atau mungkin bukan langsung menjudge. Ya itulah kalau tanda-tanda kodam sudah menyatu. Dan juga kalau kalian berteman sama yang punya kodam lagi, biasanya ada yang cocok ada yang kagak, itulah cocok-cocokan maksudnya. Tapi kalau saya sarankan, jangan deh menyatu dengan kodam ya. Jadi kodam itu hanya sekedar mengikuti kita aja di belakang. Jangan pernah mau menyatu, karena takutnya efek tidak baiknya itu kalian jadi dikendalikan oleh mereka ya. Kayak gimana bang tandanya kalau kita itu dikendalikan oleh kodam? Kadang-kadang adalah kalian mungkin sering bertemu teman-teman atau orang gitu ya, yang kadang-kadang tangannya suka gerak sendiri ya, suka kayak was-was sendiri gitu loh. Ya itulah sebenarnya efek-efek negatifnya. Kadang-kadang juga dia malah perilakunya aneh gitu loh. Kalau yang biasa kita lihat B gitu, tiba-tiba dia perilaku A. Nah itulah efek dari kita itu menyatu dengan sosok kodam. Saran saya mendingan jangan. Itu aja ya. Makasih yang sudah bertanya. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menyelaraskan ilmu yang sedang kita pelajari, dan apa tanda kalau ilmu sudah selaras? Nah ini sebenarnya hampir mirip cara menyatu dengan kodam ya, hampir mirip ya. Contoh kalian ini ingin ilmu yang bisa tujuannya untuk pengobatan, yang tadinya kalian nggak bisa tiba-tiba bisa. Nah tandanya kan itu sudah selaras. Juga biasanya akan mendapatkan suatu gambaran-gambaran ya, entah melalui mimpi atau pas lagi kalian meditasi, gambaran bahwa ada salah satu sosok yang datang kepada kalian, dan kalian itu dikasih gambaran ke depannya akan bisa ngobatin orang kesurupan ya, tiba-tiba ada yang bisa juga untuk kebal gitu loh, dan juga ada yang lain sebagainya, tergantung kita niatnya apa untuk belajar ilmu tersebut ya. Kalau ilmunya baik, insya Allah dapatnya pun baik. Tapi kalau ilmunya niatnya pun nggak baik, ya otomatis ya kalian lah yang merasakan gitu ya. Karena banyak banget yang orang sekarang mengkaji diri atau mempelajari ilmu dengan tujuan yang tidak baik, terutama mengenai keselamatan dan asmara. Itu menurut saya nggak baik ya, minta perlindungan sama sosok kodam atau sosok yang mungkin jin maksudnya ya, seperti itu. Oke, pelajaran selanjutnya, bang kenapa orang-orang itu rata-rata kodamnya harimau ya? Nah ini dia, banyak banget nih teman-teman yang menanyakan seperti ini. Bang kenapa kok kodam rata-rata bentuknya harimau, naga gitu ya, monyet gitu ya, atau kakek-kakek gitu ya. Banyak banget yang nanya ke saya. Nah ini mungkin harus saya klarifikasi dan saya beritahu edukasinya ya. Sosok kodam harimau ya, itu sebenarnya berasal dari suatu energi ya, atau berasal dari suatu lambang energi penjagaan. Harimau itu kan kalian tahu ya sifatnya seperti apa, matanya tajam ya, instingnya jauh ya, apalagi kalau di hutan kan dia ditakutin. Benar, itu harimau. Kenapa rata-rata untuk sosok kodam penjaga itu bentuknya harimau ya? Otomatis orang yang memiliki kodam harimau ya memiliki insting seperti lambang kodamnya, yaitu harimau. Harimau itu kan tadi saya bilang ya, insting, tatapan tajam gitu ya.
dan juga buas masuknya ya untuk penjagaan. Yang membedakan itu paling hanya sifat dari diri kitanya. Ada yang tenang, ada yang resak-rusuk, ada yang mungkin hanya memperhatikan gitu loh. Seperti itu. Jadi kenapa kodam itu bentuknya rata-rata harimau, itu hanya lambang dari energi penjagaan ya. Ada juga kadang-kadang yang kalau saya lihat ya bentuk kodamnya itu bango, ada juga yang bentuk kodamnya kayak kupu-kupu, bahkan ada sebenarnya. Tapi sebenarnya itu hanya aura ya, aura atau lambang yang berasal dari diri kita pribadi. Tapi rata-rata kalau untuk yang dari leluhur atau kodam mengkaji ilmu itu rata-rata harimau, rata-rata. Karena kalau orang mengkaji ilmu tujuannya itu untuk proteksi atau penjagaan. Itu ya teman-teman, sudah terjawab mungkin. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Kang, mau tanya apakah setiap manusia mempunyai kodam masing-masing? Nah, masalah kodam ini kalau menurut saya ya, terutama di Pulau Jawa atau Nusantara lah ya, kita masuk secara menyeluruh. Untuk Pulau Jawa itu rata-rata punya kodam, mau kalian muslim atau non-mus ya, itu pasti punya kodam. Kenapa? Kita lihat dari leluhur kita terdahulu. Karena leluhur Pulau Jawa, orang-orang Jawa terutama ya, atau orang-orang Nusantara lainnya, itu masih ada unsur klinik dengan hal-hal yang mistis. Apalagi dulu kan Pulau Jawa ini terkenal sebagai Pulau Jin. Ya, makanya datanglah Syekh Subakir untuk menaklukkan Pulau Jawa agar para wali masuk gitu loh. Seperti itu. Makanya kalau memangnya orang-orang zaman now ini walaupun tidak mengkaji diri, tidak pernah belajar, tapi punya kodam bawaan ya, menurut saya itu wajar karena kita lihat dari leluhur atau budaya leluhur zaman dahulu. Seperti itu. Jadi kita tidak boleh menyalahkan diri kita atau leluhur kita. Wah, gara-gara leluhur nih gue jadi punya jin atau gue punya kodam gitu kan. Padahal gue gak mau hidup biasa-biasa aja. Hati-hati ya, karena leluhur itu banyak jasanya teman-teman. Jadi kita nggak boleh menghardik atau mungkin tidak boleh menjudge leluhur kita gitu ya. Jadi kalau kalian punya dan kalian tidak mau gunakan itu tidak apa-apa. Tapi kalau kalian mau memperdalam ya silakan juga. Itu kembali lagi pada diri kalian. Jadi terserah kalian. Kalau kalian udah tahu punya kodam ya terserah kalian mau diapain. Tapi kalau untuk saya pribadi, saya sarankan mendingan lebih ke arah yang bermanfaat saja. Jangan malah untuk bego-begoin orang atau malah untuk pamer-pamer. Nah, anak-anak zaman sekarang tuh lemahnya seperti itu teman-teman. Oke? Jadi mungkin itu jawaban saya mengenai kenapa setiap orang tuh punya kodam. Ya, apalagi terutama kalau kalian di Pulau Jawa atau pulau lainnya ya, karena emang rata-rata leluhur kita itu dulu di Nusantara sama semua. Seperti itu. Ya, melakukan budaya-budaya dengan unsur kejawen, kabuhunan atau mungkin unsur-unsur klinik gitu lah ya. Seperti itu teman-teman. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Wah, ini agak berat nih pertanyaannya ya teman-teman. Siapa guru sejati? Wih, gokil nanyanya ya. Siapa guru sejati? Nah, mengenai guru sejati ini sebenarnya setiap pandangan orang tuh berbeda-beda. Cuman kalau untuk saya, yang saya pernah pelajari, guru sejati itu sebenarnya diri kita. Kok diri kita, Bang? Nah, iya, karena menyangkut sukma, raga, dan rasa. Sukma itu apa? Jiwa. Raga itu diri kita. Rasa itu apa yang kita rasakan, gitu loh. Apa yang kita bisa pegang, apa yang kita lihat itu rasa. Ya, di saat kita bisa melihat, di saat kita bisa merasakan, ya, dan ada jiwa dan ada raga kita bisa belajar sesuatu. Kadang-kadang kita tidak diajarkan oleh guru pun kita tahu bahwa itu sendok, gitu loh. Bahwa itu pohon ini, bisa berbuah ini, gitu loh. Jadi kadang-kadang manusia itu memiliki pandangan yang luas tentang ilmu alam. Maksudnya kita bisa belajar ilmu dunia dan ilmu alam tanpa harus diajarkan. Kadang-kadang kita melihat, lu ngeliat gua nih udah menjudge dulu. Nah, itu nanti sudah menilai. Padahal nggak ada yang ngajarin kalian untuk menjudge gua. Nah, itu sebenarnya manusia itu bisa jadi guru sejati. Akan tapi tetap ya, ujung-ujung kita akan belajar mengenal Tuhan. Nah, guru sejati adalah diri kita dan Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa adanya Tuhan, diri kita mungkin tidak akan dikasih pikiran, dikasih akal, dikasih sukma, raga, dan rasa. Seperti itu ya. Makanya ada peribahasa sadulur papat 5 pancer gitu lah, seperti itu. Jadi menurut saya 4 sehat 5 sempurna masuk lah, seperti itu kalau untuk penjelasan gampangnya.
Nah, makanya kalau misalnya ada yang bertanya guru sejati itu siapa, bukan kodam, bukan jin, ya, bukan leluhur-leluhur atau bukan kayak karomah gitu ya, bukan, yaitu diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, otomatis kita akan mencoba mengenal Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu teman-teman, guru sejati itu. Ada lagi, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini lumayan banyak mungkin ya pertanyaannya. Bang, mau nanya, ilmu kanuragan sama pamuragan bedanya apa? Mohon dijawab. Salam Cirebon. Wih, dia orang Cirebon nih yang bertanya ya. Oke, untuk ilmu kanuragan ini mungkin bukan pamuragan ya. Panguragan. Tulisannya itu panguragan, bukan pamuragan, karena yang saya dengar ini mungkin ke arah orang-orang zaman sekarang kenalnya itu pamuragan. Entah, saya nggak tahu ya, mungkin pamuragan ada nama padepokan atau mungkin ada nama perguruan, saya nggak tahu. Cuman yang saya tahu panguragan, bukan pamuragan, pangu ng ya, panguragan. Nah, kita jawab yang kanuragan. Ya, kanuragan itu apa sih? Sebenarnya kanuragan itu ilmu tenaga dalam tingkat tinggi. Ya, jikalau orang sudah bisa menguasai dirinya dan sudah bisa menguasai tenaga dalam, itu masuknya ilmu kanuragan. Ya, kalau kalian lihat di TikTok itu kayak ada orang yang di apa ya, pakai tenaga dalam terus orang mental. Itu salah satu masuknya ilmu kanuragan, masuknya ilmu tenaga dalam, dan ritual itu luar biasa sih menurut saya ya kalau ilmu kanuragan. Walaupun saya tidak mendalami banget mengenai ilmu kanuragan, cuman saya sudah pernah mengenal tentang ilmu kanuragan dan bahkan pernah lihat langsung. Karena di perguruan saya yang dulu ya, yang masih kejawen, itu selalu dijelaskan mengenai ilmu kanuragan dan difokuskan ke arah sana. Tapi saya tidak terlalu terjun jauh ya, karena yang kata itu saya masih terlalu dini dan terlalu muda. Dan bukan pamuragan, panguragan ya, pangu nih, kita jelaskan tentang panguragan. Panguragan itu sebenarnya menurut saya ya, itu tanah ya yang berasal dari daerah Cirebon. Untuk apa tuh Bang? Mohon maaf, kalau untuk zaman sekarang itu untuk jahil ya, untuk tutup usaha orang, untuk jahil kepada orang, masuknya ke santet atau teluh seperti itu bisa. Tanah panguragan itu apa Bang? Tanah panguragan itu tanah yang berasal dari makom. Makom ya, makom itu tempat dikuburnya rambut Syekh Magelung Sakti. Syekh Magelung Sakti. Ya mungkin kalau untuk orang Cirebon paham lah ya. Adanya itu di Karangetas. Itu Karangetas, setahu saya itu Syekh Magelung Sakti. Dikuburlah rambutnya karena kan dia dulu orang sakti. Akhirnya tanah yang tempat dikuburnya Syekh Magelung Sakti tersebut menimbulkan energi-energi yang terpancar gitu ya, terpancar ke seluruh daratan ya. Jadinya kalau untuk zaman sekarang ini banyak yang ke sana hanya untuk mengambil tanahnya doang, karena tanah itu mengandung energi tenaga dalam juga tingkat tinggi, bisa untuk kejail ya atau yang lain sebagainya. Cuman ini jangan ditiru ya teman-teman, karena nggak baik. Dan lumayan juga kalau kalian kesana langsung, itu harganya lumayan menurut saya ya. Tapi kalau bisa jangan, karena ini tidak baik gitu loh. Sebenarnya kalau saya pribadi ngelihat tanahnya rambut ya, dikuburnya rambut Magelung Sakti, terus tanahnya diambil itu, menurut saya nih Magelung Saktinya pasti akan sedih ya. Karena apa? Karena makomnya ya, tempat kuburan rambutnya aja dijadiin keramat dan disalahgunakan oleh orang-orang yang mungkin memiliki kepentingan tertentu seperti itu. Jadi menurut saya ini sangat disayangkan. Harusnya hal seperti itu harusnya dijadikan situs sejarah, bukan hanya untuk kayak gitu-gituan ya teman-teman gitu ya. Nanti kalian bisa searching aja di Google kalau kalian penasaran, tapi jangan kalian gunakan untuk hal yang tidak baik ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Kang, apakah dengan banyak berzikir bisa meningkatkan level kodam? Gini ya, untuk berzikir sebenarnya bisa aja kalau secara kita ngomong spiritual ya, bisa, karena kan energi yang terpancar itu otomatis diserap oleh kodam kita juga. Tapi kalau saya sarankan, zikir itu ya, terutama muslim ya atau non muslim, meditasi itu jangan karena kita itu ingin meningkatkan level kodam. Ya, karena apa? Karena nanti kalian sayang capek-capek zikir ya, karena kalian niatnya untuk
si kodam tersebut, akhirnya kalian pahalanya nggak dapet, capek-capek dong tuh zikir. Iya, kodam makin kuat, tapi diri kita lemah. Karena selain raga, ya raga ini kan diri kita nih, ya jiwa itu juga butuh asupan. Nah, diasupinnya pakai apa tuh? Ya, pakai doa-doa, pakai zikir-zikir gitu loh. Kita kasih makannya pakai itu. Sebenarnya tujuannya ke arah sana. Nanti insya Allah kita akan mendapatkan doa. Cuman kalau bisa zikir jangan karena kodam, itu hati-hati. Banyak orang zaman sekarang zikir untuk mendapatkan sesuatu yang mungkin dia inginkan seperti kodam, keilmuan. Ya, sebenarnya baik-baik aja. Ya, itu pun nggak apa-apa, terserah kalian. Tapi kalau saya pribadi, saya selalu zikir lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala, bukan karena lillahi kodam Ta'ala, bukan ya, bukan karena kodam tuh. Jadi kalian harus lebih pintar lagi ya, takutnya malah yang ada nanti kalian malah dikendalikan oleh kodam kalian, karena kodam itu lebih tinggi daripada kalian energinya. Makanya kalau bisa kita dulu nih derajatnya tinggiin ya, dengan banyak berdoa, baru si kodam itu ngikutin ya. Masalah dia dapat energi apa kagak ya udah biarin, itu aja sih menurut saya ya teman-teman. Karena kodam itu seperti pembantu, masa ya kita ibarat kata mendahulukan pembantu dibandingin diri kita sendiri gitu. Kang, nggak ada niatan buka padepokan atau buka program murid gitu? Nah ini dia, ini juga banyak nih tanyakan nih sama followers gua atau subscriber gua kadang-kadang, bang ada gua mau berguru dong sama lu, gua pengen mampir ke padepokan lu. Padahal saya pribadi itu gak pernah buka jasa pengisian atau jasa untuk jadi guru gitu ya, atau padepokan terutama. Saya nggak pernah. Karena apa? Karena gini, menurut saya ya, nggak harus punya padepokan. Kalau kalian hatinya sudah terantar sendiri kepada saya, datang kepada saya dan ingin belajar kepada saya, asal kuat ya, itu otomatis kalian akan ikuti apa kata saya. Jadi saya nggak harus gembor-gembor padepokan, karena saya merasa diri saya itu bukan guru, bukan orang hebat, bukan orang sakti. Mungkin kalau untuk padepokan lebih tepatnya masih banyak orang-orang yang lebih hebat gitu ya, ada orang-orang yang mungkin lebih banyak pengetahuannya daripada saya. Nah, kalau kalian mau belajar kepada saya, asal kuat aja teman-teman, karena belajar di saya mah nggak gampang. Boleh tanyakan kepada teman-teman yang sudah belajar pada saya, mungkin saya bantu bimbing juga ya. Karena kalau saya pribadi itu mengajarkan nggak cukup waktu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun kayaknya nggak cukup kalau untuk saya pribadi ya, kalau untuk mau menjadi seperti saya. Apalagi kalian mau jadi bermanfaat ke depannya, karena proses yang lama itu kita mengkaji diri ya. Mengkaji diri itu kita mengenal diri kita, lalu setelah mengkaji diri, kalau saya ya nih ya sistemnya itu akan mencoba ke arah keimanan. Keimanan itu kita ingin mengenal Allah lebih jauh gitu loh, makin dekat sama Allah, itu seperti itu. Baru tahap selanjutnya itu baru saya mengajarkan ke arah spiritual ya. Jadi harus balance semua itu. Maka dari itu nggak ada waktu sebentar kalau untuk belajar sama saya itu, makanya nggak ada yang kuat. Dulu itu ada sekitar total ya, kalau di total ya 30 orang kali ya udah saya bantu bimbing, cuman yang bertahan paling 10 orang gitu ya. Karena apa? Karena bukan dari dorongan hati, dia niatnya beda, pengennya ilmu instan, pengennya ilmu buru-buru. Akhirnya nggak kuat lah belajar di saya, keluar dengan sendirinya, menghilang dengan sendirinya. Karena apa? Saya selalu berdoa, ya Allah tolong antarkan orang terbaik ya, yang benar-benar mau mengubah dirinya kepada diri saya. Saya nggak mikir latar belakang situ, wah dulunya jahat atau pembunuh atau mungkin pemabuk. Tapi kalau selagi kalian mau mengubah diri, kenapa enggak, saya terima, kan seperti itu. Yang penting kalian mau ikut apa kata saya ya. Saya pun selalu memberikan hal baik, kalau misalnya tidak baik ya jangan diikutin, ya seperti itu teman-teman. Makanya banyak yang gak kuat. Kalau mungkin nanti saya ke depannya ya nggak tahu ya, membuat padepokan atau membuat keilmuan, karena padepokan itu rata-rata tetap belajar tapi melalui isian. Kalau saya nggak pernah saya isi-isi, jadi bakat alami itu saya kembangkan. Seperti itu teman-teman. Sulit kalau ikuti saya. Ada lagi yang bertanya terakhir kali ini ya, karena lu berdalaman juga. Bisa dijelaskan tidak bang, ilmu pelet itu gimana sih? Kok orang tiba-tiba bisa kena pelet? Lewatnya dari mana? Oke, ilmu pelet ya, atau ilmu susuk. Pelet itu hampir mirip lah ya. Kalau pelet itu melalui mantra-mantra yang dikhususkan untuk orang tersebut.
atau untuk orang yang ingin kalian jadikan pasangan kalian dengan tujuan kalian tuh puas gitu ya, karena berhasil mendapatkan seseorang tersebut, mau cewek atau mau cowok itu terserah, karena yang pakai pelet tuh nggak cewek nggak cowok sama, apalagi susuk. Nah kalau susuk ini sama, tapi lebih dominan ke cewek, karena banyak cewek ini yang mungkin pekerjaan zaman sekarang itu membuat dia tidak pede gitu loh ya, pengen lebih terpancar gitu loh, orangnya pengen lebih dihargai gitu loh, makanya pakai susuk. Kalau laki-laki rata-rata biar deal, biar oke, biar disegani, itu laki-laki, bukan lebih ke arah pasangan. Tetap daftar pasangan, cuman ada niatan lain di balik itu. Nah bagaimana kok orang bisa kena pelet? Jadi pelet ini masuknya lebih ke arah sihir ya, membuat diri kita itu seolah-olah terpancar auranya, sehingga terngiang-ngiang di pikiran orang yang kita khususkan ya. Itu akhirnya mungkin dulunya kita ditolak nih sama orang tersebut, akhirnya orang itu senang sama kita ya. Kok bisa bang? Karena mungkin kita selalu minta doa, cuman dengan tujuan agar orang itu dibalikan hatinya, yang tadinya tidak suka menjadi suka sama kita. Itu yang dinamakan pelet. Kalau susuk tetap sama, cuman beda halnya dia tuh melalui perantara, entah minyak, entah inten, entah jarum, emas, atau lain sebagainya. Ditanamlah ke dalam tubuh, cepret gitu ya. Akhirnya karena jarum atau perantara tersebut mengandung energi, akhirnya terpancar lah mukanya, seolah-olah kayak kita itu fresh kelihatannya ya, dan juga kelihatannya itu kayak seger, berwibawa gitu loh, disegani sama seseorang. Akhirnya lama-lama lawan main bicaranya atau yang melihat dia itu suka sama dia. Melalui apa? Tetap melalui aura atau sihir. Tapi kalau menurut saya ini sihir, karena bisa sekecepat itu untuk bikin perasaan orang itu suka sama dia. Biasanya orang-orang tersakiti nih, atau orang-orang nggak pede yang menggunakan susuk atau pelet ini ya, karena sakit hati pernah ditolak, sana sakit hati pernah dihujat atau dihina, akhirnya dia masang susuk atau pelet dengan tujuan agar dia itu lebih dihargai. Benar, tujuannya baik, cuman kalian sendiri yang tahu efeknya. Karena saya banyak banget ketemu sama orang-orang yang masang susuk, masang pelet, atau pernah membaca ajian-ajian pelet atau susuk gitu ya. Itu mohon maaf, yang udah pada tua ya, yang udah pada pensiun, karena waktu mudanya pernah dipasang susuk, itu meninggal susah. Karena apa? Kalau kita meninggal itu tidak boleh membawa barang-barang yang berasal dari dunia, karena sulit untuk diterima nantinya ya, sulit untuk diterima oleh kubur. Karena apa? Kita lahir dalam keadaan telanjang, pulang pun pasti alam keadaan telanjang ya. Itu teman-teman, jadi nggak boleh bawa barang-barang dari duniawi. Kalau kalian masih ada sangkut pautnya atau perjanjian sama si jin tersebut, itu nanti akan menimbulkan efek tidak baik kepada diri kalian yang menggunakan hal tersebut. Bukan kata saya, ini real ya, real, kalian pun pasti pernah ada yang tahu ya. Oke, jadi itu teman-teman ya, untuk edukasinya tidak banyak, tapi panjang lebar lah ya, saya coba jelaskan menurut saya pribadi, dan agar kalian itu mudah diingat dan mudah gampang masuk ya, atau mudah mengetahui tentang apa yang saya sharing kepada kalian. Ini tujuannya sharing ya teman-teman ya, bukan menggurui ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan yang mungkin kira-kiranya bagus untuk saya bahas, itu boleh langsung tanyakan ke Instagram saya atau ke Misteri Kita ya. Itu kalian boleh tanyakan bebas, asal masih ada unsur spiritual. Oke, sekian dari saya, Yuda Lesmana. Tetap saksikan konten-konten Misteri Kita yang lainnya, karena mereka ada di sekitar kita. Sampurasun.